Halo semuanya dan selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung ngebedah sebuah dokumenter yang jujur aja ngangkat isu yang bener-bener masif. Kita ngomongin soal salah satu mega project paling ambisius di ujung timur Indonesia. Coba kalian bayangin ya, pembukaan lahan seluas 2,5 juta hektar di Papua. Nah, di pemaparan ini, kita bakal ngupas tuntas rencana di balik angka raksasa ini. Dan pastinya, gimana respon masyarakat adat saat berhadapan langsung dengan transformasi luar biasa di atas tanah leluhur mereka sendiri. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup menohok dari awal film dokumenter ini. Di layar, kita bisa lihat suku Awyu lagi gotong royong ngebangun salib kayu raksasa. Gak main-main, panjangnya nyampe 17 meter. Ngelihat ukuran yang segede itu, sumber materi kita ngasih satu pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu. Sebenarnya, siapakah yang akan disalib? Dan dokumenter ini langsung ngasih jawaban yang tegas banget lewat kutipan ini. Papua bukan tanah kosong. Jadi, salib-salib raksasa yang dibikin tadi itu sama sekali bukan simbol keagamaan, melainkan murni sebuah simbol perlawanan yang mendalam dari masyarakat adat. Mereka menolak keras klaim bahwa hutan mereka itu nggak bertuan. Buat mereka, tanah itu punya sejarah, punya pemilik, dan nggak bisa tiba-tiba diambil alih gitu aja buat proyek negara. Nah, ini bawa kita ke bagian pertama, simbol perlawanan adat Papua. Kita lihat gimana ini jadi pondasi utama buat memahami sudut pandang mereka. Poin krusialnya di sini adalah soal keberadaan salib merah atau palang adat. Kalian tahu nggak, dalam 10 tahun terakhir aja, udah lebih dari 1.800 salib merah ini ditancapkan. Film ini nekanin banget kalau buat suku-suku di Papua, hutan itu literally segalanya. Hutan adalah supermarket tempat mereka cari makan, bank buat nyimpan kekayaan alam, dan juga museum sejarah mereka. Jadi, salib ini dipasang sebagai garis batas mutlak untuk melindungi ruang hidup mereka. Sekarang, kita coba zoom out sedikit ke bagian kedua, proyek pangan dan energi. Kita lihat pendorong utama di balik konflik struktural ini. Nah, grafik ini dengan jelas banget ngegambarin betapa besarnya skala ambisi dari pemerintah. 2,5 juta hektar lahan dibagi ke dalam 4 kategori super besar. Ada 1,3 juta hektar dialokasikan khusus buat padi, terus disusul 560.000 untuk tebu, 400.000 untuk sawit, dan 380.000 hektar buat peternakan. Skalanya benar-benar susah buat dibayangin. Tapi tunggu dulu, dokumenter ini ngungkap sebuah argumen yang sangat menarik. Di tabel ini, kita bisa lihat, meski proyek ini sering banget dipromosikan sebagai lumbung pangan atau food estate, prioritas yang sebenarnya justru nyasar ke energi, tepatnya bahan bakar nabati. Ambisi buat nyiptain bioetanol E10 dan biodiesel B50 ini butuh lahan yang sangat masif. Dan menurut film tersebut, fokus pada energi inilah yang pada akhirnya mengancam ruang hidup masyarakat adat demi menuhi dahaga energi nasional. Buat mengamankan proyek sebesar itu, pastinya butuh pengamanan ekstra kan? Kita masuk ke bagian ketiga, kehadiran militer di Papua. Coba kalian perhatiin rasio yang sangat mencolok di slide ini. Dokumenter mencatat ada sekitar 56.000 pasukan yang disiagakan di Papua untuk menjalankan apa yang disebut sebagai operasi militer selain perang. Secara statistik, ini berarti ada 1 tentara yang berjaga untuk setiap 100 orang Papua. Angka ini jomplang banget kalau kita bandingin sama rata-rata nasional kita, di mana 1 tentara ngejaga 696 penduduk. Dan film ini ngelaporin dampak realnya di lapangan. Buat komunitas kayak suku Yei dan Marga Kuipalo, proyek dan kehadiran batalion militer di atas lahan mereka ini bukan cuma soal kehilangan tanah sekitar 2.300 hektar. Film ini juga menyoroti imbas dari 60 tahun operasi militer yang telah memicu gelombang krisis kemanusiaan yang dalam, dengan catatan lebih dari 103.000 pengungsi internal di Papua. Lanjut ke bagian keempat, mari kita bahas entitas korporasi yang mengeksekusi mandat raksasa ini, monopoli dan jejak korporasi. 10. Angka ini mewakili jumlah perusahaan berbeda yang dapat konsesi kebun tebu di kawasan Merauke. Kedengarannya seperti ekosistem bisnis yang beragam dan kompetitif kan? Tapi dokumenter ini mengungkap sebuah rahasia besar di balik daftar perusahaan tersebut. Menurut temuan investigasi di film tersebut, 99% saham dari ke-10 perusahaan tebu ini pada akhirnya diduga bermuara pada satu nama saja, keluarga Fangiono. Konsentrasi kekuatan korporasi yang begitu masif ini, ditambah adanya ikatan dengan raksasa agribisnis global seperti Wilmar, nunjukin betapa eratnya persinggungan antara kepentingan bisnis berskala dunia dengan kebijakan pembukaan lahan di sana. Di sisi lain, beroperasi juga grup besar lainnya, yaitu John Lynn Group, dengan pergerakan yang luar biasa masif.
Dokumenter mencatat, mereka sampai memesan 2.000 unit ekskavator dari Tiongkok dengan nilai mencapai 4 triliun rupiah. Mesin-mesin berat ini secara sistematis ngebabat hutan dan rawa leluhur suku Marin buat ngebangun jalan sepanjang 135 km. Dan ini dilakuin tanpa proses dialog yang memadai dengan masyarakat adat setempat. Tapi pertanyaannya, kalau kita lihat rekam jejak, gimana sih hasil dari proyek-proyek serupa di masa lalu? Mari kita lihat di bagian kelima, kegagalan proyek masa lalu. Dari timeline ini, dokumenter tersebut menarik mundur perspektif kita untuk nunjukin sebuah pola historis. Ada siklus 30 tahun kegagalan proyek pertanian di bawah 4 era presiden yang berbeda. Mulai dari lahan gambut 1 juta hektar era Soeharto di tahun 96 yang memicu kebakaran hebat, berlanjut ke proyek MIFI di era SBY, proyek Singkong dan lumbung pangan di era Jokowi, sampai yang terbaru di 2024 ini. Alih-alih mencapai ketahanan pangan, film ini berargumen bahwa proyek raksasa semacam ini seringnya berujung pada kerusakan ekologis. Dari gambaran makro yang cukup suram tadi, kita balik lagi ke masyarakatnya. Bagian keenam, bertahan lewat pesta adat. Buat suku-suku yang belum tergusur, mereka benar-benar nggak tinggal diam. Dokumenter ini menyoroti suku Muyu yang punya tradisi luar biasa yang disebut Awon Atatbon atau Pesta Babi. Dalam siklus 10 tahun, mereka ngasih nama seekor anak babi, ngelepasnya ke alam liar, dan selama itu pula mereka dilarang keras merusak hutan seluas 479 hektar agar babi tersebut bisa hidup. Jadi, ini bukan sekedar pesta biasa, melainkan sebuah mekanisme ekologis dan strategi politik komunal yang sangat brilian buat memperkuat aliansi klan menghadapi gempuran dari luar. Inti dari seluruh konflik ini pada akhirnya bermuara pada satu filosofi yang sangat indah. Bagi masyarakat adat Papua, ekosistem adalah keluarga mereka. Sagu dan hutan adalah kerabat, sosok orang tua dan leluhur yang wajib dijaga. Lewat pesan ini, dokumenter nyampein dengan jelas kenapa kompensasi finansial atau janji-janji lapangan kerja dari korporasi nggak akan pernah sepadan dengan hilangnya tanah mereka. Sebagai penutup, pemaparan ini meninggalkan kita dengan sebuah dilema global yang sangat menantang. Saat ini, seluruh dunia lagi berlomba-lomba beralih ke bahan bakar hijau dan bioenergi untuk menyelamatkan iklim. Tapi, agenda besar tersebut ternyata berbenturan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat adat kuno. Apakah ketahanan energi hijau kita di masa depan harus dibayar mahal dengan kepunahan sebuah peradaban Melanesia di Papua? Ini adalah pertanyaan penting yang benar-benar patut kita renungkan bersama. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan mendalam ini. Sampai jumpa.